Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di simulasi tes kemampuan akademik matematika. Di video ini, kita akan berlatih soal-soal seru untuk menguji seberapa siap kalian menghadapi ujian nanti. Siapkan alat tulis kalian, buku catatan, dan tentunya semangat belajar yang tinggi ya. Yuk, kita belajar bersama. Muhammad Jailani manjur. Mantap dengan hasil jujur. Soal nomor 11, soal pilihan ganda sederhana. Perbandingan kelereng Amir dan Budi adalah 5:3. Dan jika jumlah kelereng mereka adalah 64, maka selisih kelereng mereka adalah A. 8, B. 12, C. 16, D. 24. Jawabannya adalah C. 16. Pembahasan soal. Diketahui, perbandingan kelereng Amir dan Budi adalah 5:3. Sehingga total perbandingannya adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8 bagian. Dan jumlah seluruh kelereng mereka adalah 64. Bagian Amir. Karena Amir mendapatkan 5 dari 8 bagian, maka jumlah kelereng Amir adalah 5/8 dikalikan 64. Bagian Budi mendapatkan 3 dari 8 bagian, maka jumlah kelereng Budi adalah 3/8 dikalikan 64, sama dengan 24. Selisih kelereng Amir dan Budi. Selisih jumlah kelereng mereka adalah 40 dikurangi 24 sama dengan 16. Jadi selisih kelereng mereka adalah 16. Jawabannya adalah C. 16. Soal nomor 12, soal pilihan ganda kompleks, bentuk persen dari 0,75 adalah titik-titik dan jawabannya benar lebih dari 1. A. 75%, B. 3/4, C. 0,75%. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B. pembahasan soal. Pilihan A, yaitu 75%, adalah benar. Karena 0,75 jika diubah ke bentuk persen menjadi 0,75 dikalikan 100%, sehingga hasilnya adalah 75%. Pilihan B, yaitu 3/4 adalah benar, karena 0,75 dalam bentuk pecahan sama dengan 75/100. Kemudian disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut oleh 25. Sehingga menjadi 3/4, dan nilai 3/4 sama dengan 0,75. Pilihan C yaitu 0,75% adalah salah. Karena 0,75% sama dengan 0,75 dibagi 100. Sehingga hasilnya menjadi 0,0075. Dan nilainya jauh lebih kecil daripada 0,75. Sehingga pilihan ini tidak benar. Soal nomor 13, soal pilihan ganda kompleks kategori benar atau salah. Perhatikan soal berikut. Manakah pernyataan yang benar tentang hasil dari 3/2 ditambah 2/4 dikurangi 1/3/4? Tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. A. Hasilnya adalah 3/2. B. Hasilnya adalah 4. C. Hasilnya adalah 4/2. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah A salah, B benar, dan C salah. Pembahasan soal 3,5 ditambah 2,1/4 dikurangi 1/3/4 dapat diubah menjadi bentuk desimal, yaitu 3,5 sama dengan 3,5. 2,1/4 sama dengan 2,25. Dan 1/3/4 sama dengan 1,75. Setelah diubah menjadi bentuk desimal, selanjutnya kita hitung 3,5 ditambah 2,25 menghasilkan 5,75. Kemudian 5,75 dikurangi 1,75 menghasilkan 4. Sekarang kita periksa. Pilihan A yaitu 3,5 adalah salah, karena jika dibandingkan dengan hasil yang sebenarnya yaitu 4, maka 3,5 yang sama dengan 7/2 atau 3,5 nilainya lebih kecil daripada 4. Sehingga pilihan A tidak benar. Pilihan B yaitu 4 adalah benar, karena untuk menghitung 3,5 ditambah 2/4 dikurangi 1/3/4. Kita ubah ke bentuk desimal sehingga menjadi 3,5 ditambah 2,25 yang hasilnya 5,75. Kemudian 5,75 dikurangi 1,75 sehingga diperoleh hasil 4. Oleh karena itu, pilihan B merupakan jawaban yang benar. Pilihan C yaitu 4,5 adalah salah, karena nilainya terlalu besar dibandingkan dengan hasil yang sebenarnya, yaitu 4. Oleh cara itu, pilihan C tidak benar. Jawabannya adalah A salah, B benar, dan C salah. Soal nomor 14, soal pilihan ganda. Sederhana. Ayah memiliki 4/5 kg pupuk dan pupuk tersebut akan dibagi rata kepada 4 tanaman. Berapakah berat pupuk untuk setiap tanaman? A. 1/full kilogram, B. 1/5 kilogram, C. 2/5 kilogram, ataupun D. 4/5 kilogram. Jawabannya adalah Jawabannya B. 1/5 kilogram. Pembahasan soal biasanya cukup mudah. Langkah pertama yaitu pupuk tersebut dibagi rata kepada 4 tanaman, sehingga perhitungannya adalah 4/5 dibagi 4. Kemudian, angka 4 diubah terlebih dahulu menjadi pecahan, yaitu 4 sama dengan 4/1. Maka 4/5 dibagi 4/1 menjadi 4/5 dikalikan 1/4 sehingga hasilnya adalah 4/20. Kemudian pecahan tersebut disederhanakan menjadi 1/5. Dengan demikian, setiap tanaman mendapatkan 1/5 kilogram pupuk. Jawabannya B. 1/5 kilogram. Soal nomor 15, soal pilihan ganda kompleks. Perhatikan teks dan gambar berikut. Setiap hari, Rani berjalan dari rumah ke pasar sejauh 2,5 km dan Rani ingin mengetahui berapa meter jarak yang ia tempuh agar dapat mencatat latihan jalan kakinya. Pilih pernyataan yang benar tentang jarak yang ditempuh Rani. Dan jawaban yang benar lebih dari 1. A. Jarak 2,5 km sama dengan 2.500 meter. B. Cara menghitungnya adalah 2,5 dikali 1.000 meter. C. Jarak 2,5 km sama dengan 250 meter. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah A dan B benar. Pembahasan soal. Langkah pertama, kita periksa. Pilihan A, yaitu 2.500 meter adalah benar, karena 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Sehingga 2,5 kilometer sama dengan 2,5 dikalikan 1.000, ya hasilnya 2.500 meter. Pilihan B yaitu 2,5 dikalikan 1.000 meter adalah benar, karena cara tersebut merupakan proses perhitungan yang tepat untuk mengubah satuan kilometer menjadi meter, dan hasilnya juga sama, yaitu 2.500 meter. Pilihan C, yaitu 250 meter, adalah salah. Karena 2,5 kilometer sama dengan 2.500 meter, bukan 250 meter. Oleh karena itu, pilihan C nilainya terlalu kecil dan tidak benar. Jawabannya adalah A dan B benar. Soal nomor 16, soal pilihan ganda sederhana. Sebuah bak mandi yang berbentuk balok memiliki panjang 2 meter, sedangkan lebarnya adalah 1 meter, dan tingginya yaitu 0,8 meter. Jika bak mandi tersebut diisi hingga penuh, maka berapakah liter volume air yang dapat ditampung oleh bak tersebut? A. 800 liter, B. 1.200 liter, C. 1.600 liter, D. 2.000 liter. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C, 1.600 liter. Pembahasan soal. Diketahui sebuah bak mandi yang berbentuk balok memiliki panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 0,8 meter. Untuk menghitung volume balok tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut. Volume adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Volume adalah 2 dikali 1 dikali 0,8. Sehingga hasilnya adalah 1,6 meter kubik. Volume adalah panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Volume adalah 2 dikalikan 1 dikalikan 0,8. Sehingga hasilnya adalah 1,6 meter kubik. Karena 1 meter kubik sama dengan 1.000 liter, maka 1,6 meter kubik dikalikan 1.000 menjadi 1.600 liter. Dengan demikian, volume air yang dapat ditampung adalah 1.600 liter. Jawabannya adalah C, 1.600 liter. soal nomor 17. Soal pilihan ganda kompleks nih per komen or. Sebuah persegi memiliki keliling 60 cm. Sehingga yang ditanyakan adalah berapakah luas persegi tersebut? Pilihan jawaban lebih dari 1. A. 225 cm persegi. B. 15 cm dikali 15 cm. C. 36 cm persegi. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B. Pembahasan soal. Diketahui keliling persegi adalah 60 cm. Rumus keliling persegi adalah 4 dikali sisi, sehingga sisi diperoleh dari 60 dibagi 4, dan hasilnya adalah 15 cm.
luas persegi diperoleh dari sisi dikuadratkan, sehingga 15 dikuadratkan menghasilkan 225 cm persegi. Pilihan A yaitu 225 cm persegi benar. 15 cm adalah panjang sisi persegi berdasarkan perhitungan keliling. Luas persegi diperoleh dari sisi dikali sisi, sehingga 15 dikali 15. Walaupun bentuk jawabannya masih berupa perkalian, namun nilai akhirnya tetap 225 cm persegi. Pilihan B yaitu 15 cm dikali 15 cm benar. C. 36 cm persegi salah. Jika luasnya adalah 36 cm persegi, maka akar kuadrat dari 36 adalah 6, sehingga panjang sisi adalah 6 cm. Keliling persegi adalah 4 dikali sisi, sehingga kelilingnya menjadi 4 dikali 6 sama dengan 24 cm, bukan 60 cm. Dengan demikian, pilihan ini tidak sesuai dengan informasi pada soal. Jawabannya adalah A dan B. Soal nomor 18, soal pilihan ganda, kategori kompleks benar atau salah. Perhatikan teks dan gambar berikut. Luas sebuah segitiga adalah 72 cm persegi. Jika tingginya 16 cm, maka panjang alas segitiga dapat dicari dengan menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Tentukan apakah setiap pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Panjang alas segitiga tersebut adalah 9 cm. B. Panjang alas segitiga tersebut adalah 6 cm. C. Panjang alas segitiga tersebut adalah 12 cm. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A benar, B salah, dan C salah. pembahasan soal. Diketahui, luas sebuah segitiga adalah 72 cm persegi. Tingginya adalah 16 cm. Ditanyakan, panjang alas segitiga adalah berapa cm? Gunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Luas segitiga adalah 72, sedangkan tingginya adalah 16. Sehingga setengah dari 16 adalah 8. Dan didapatkan bahwa 72 adalah 8 dikali alas. Alas segitiga diperoleh dari 72 dibagi 8, sehingga hasilnya adalah 9 cm. A. Panjang alas segitiga adalah 9 cm. Benar. B. Panjang alas segitiga adalah 6 cm. Salah. Jika alasnya 6 cm, maka luas segitiga dihitung dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Sehingga luasnya menjadi setengah dikali 6 cm dikali 16 cm, yaitu 48 cm persegi. Karena 48 cm persegi bukanlah 72 cm persegi, maka alas 6 cm tidak memenuhi kondisi soal, sehingga pilihan ini salah. Salah. Jika alasnya 12 cm, maka luas segitiga dihitung dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi, yaitu setengah dikali 12 dikali 16, sehingga hasilnya menjadi 96 cm persegi. Karena 96 cm persegi bukanlah 72 cm persegi, maka alas 12 cm tidak sesuai dengan luas yang diberikan. Soal nomor 19, soal pilihan ganda sederhana. Sebuah botol berisi 750 ml air. Pertanyaannya adalah berapa liter air yang terdapat di dalam botol tersebut? A. 0,25 liter. B. 0,5 liter. C. 0,75 liter. D. 1 liter. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah C. 0,75 liter. Oke, baiklah, kita akan melakukan pembahasan soal ya. Diketahui sebuah botol berisi 750 ml air. Ingat bahwa 1000 ml setara dengan 1 liter. Maka 750 ml dibagi 1000, sehingga hasilnya adalah 0,75 liter. Dengan demikian, air yang berada di dalam botol tersebut adalah 0,75 liter. Jawabannya adalah C. 0,75 liter. Soal nomor 20, soal pilihan ganda kompleks. Berapa besar sudut terkecil yang terbentuk oleh jarum jam pada pukul 6 tepat? Pilih jawaban yang benar lebih dari 1. A. 180 derajat. B. Sudut lurus. C. 90 derajat. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B benar. Pembahasan soal A. 180 derajat. Benar. Pada pukul 6 tepat, jarum pendek berada pada angka 6, sedangkan jarum panjang berada pada angka 12. Kedua jarum tersebut membentuk jarak setengah lingkaran, sehingga sudut yang terbentuk adalah 180 derajat. B. Sudut lurus benar. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Karena sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 6:00 adalah 180 derajat, maka istilah sudut lurus juga merupakan jawaban yang benar. Pilihan C, yaitu 90 derajat, salah. Karena pukul 6 tepat tidak membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Wah, hebat! Kalian sudah menyelesaikan simulasi TKA Matematika hari ini. Terus semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu membaca dengan teliti. Semakin sering berlatih, semakin siap kalian menghadapi ujian sebenarnya. Sampai jumpa di latihan selanjutnya dan tetap semangat meraih prestasi. Salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.